Di sini saya Risa Yunisara dengan NIM 122210181 akan mempresentasikan tugas besar perencanaan struktur gedung. Yang pertama sekali, adapun data teknis yang saya buat, yaitu yang pertama adalah fungsi gedung, di mana saya membuat gedung ini sebagai gedung sekolah dengan lokasinya ada di Bandar Lampung, jumlah lantainya sebanyak 5, bentang X-nya 4,5 meter, bentangnya 5 meter, tinggi lantai 4,5 meter, dan fungsi lantai pertama itu lobby, dan lantai 2-5 itu ruang kelas, dengan mutu material beton 25 MPa, mutu baja FY 420 MPa dan 280 MPa. Kemudian hal yang saya lakukan itu adalah melakukan pembebanan. Di sini saya akan melakukan estimasi pembebanan, di mana penentuan pembebanan ini bisa kita lakukan dengan mengidentifikasi apa saja beban-beban yang bekerja di gedung yang saya akan rencanakan. Yang pertama adalah beban mati, itu adalah berat dari semua bagian suatu bangunan yang bersifat permanen. Yang kedua adalah beban hidup, di mana beban hidup ini merupakan beban hidup yang ditimbulkan oleh aktivitas pengguna bangunan dan perabot yang dapat berpindah-pindah. Kemudian untuk beban mati merupakan beban yang sifatnya sebagai tambahan dan permanen, itu bisa berasal dari elemen non-struktural. Untuk beban gempanya itu bisa kita kategorikan berdasarkan banyak referensi, itu ada di SNI. Jadi di sini saya mengkategorikan beban gempa saya sebagai kategori risiko 4. Sebenarnya dari beban-beban yang lain bisa kita perhitungkan juga, yaitu beban hujan dan beban angin, serta beban-beban lainnya yang dikira untuk bekerja di bangunan ini. Kemudian untuk estimasi dimensi awal, yang pertama adalah perhitungan untuk balok. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana dalam mengestimasi dimensi balok. Estimasi dimensi balok itu berdasarkan bentang yang kita peroleh ataupun bentang yang kita perhitungkan. Kemudian untuk tinggi minimum balok itu ada tuliskan di SNI 2847/2019 mengenai tentang kondisi perletakannya, di mana di sini adalah saya memperhitungkan dua perletakan itu menurut satu sisi dan dua sisi, sehingga saya peroleh H sama dengan 25 cm. Untuk B-nya juga sama, maksud saya diperhitungkan lagi sehingga perhitungan yang paling besar itu kita estimasikan, yaitu di sini saya mendapatkan B dikali H itu 15 kali 25 cm. Nah, kemudian untuk kolom di sini ada ketentuannya, yaitu berdasarkan SNI 2847 juga, di mana di sisi terkecilnya harus lebih besar dari 300 mm dengan perbandingan B min banding B max itu harus lebih besar dari 0,4. Kemudian untuk perhitungan dari estimasi beban yang tadi kita perhitungkan lagi untuk luas area dan setiap material yang kita perhitungkan. Kemudian untuk kombinasi pembebanannya ataupun PU max kita dapat di sini adalah sebesar 875,92 kN. Kombinasi pembebanan yang saya lakukan itu adalah kombinasi pembebanan dasar atau LRD, di mana di sini saya akan memperhitungkan batas atasnya dan batas bawahnya. Di sini setelah saya memperhitungkan batas atas dan batas bawah, kemudian saya rata-ratakan sehingga dapatlah dimensi kolomnya adalah 450 dikali 450 mm. Dan untuk pelatnya, di sini saya memperhitungkan pelat ada satu arah dan dua arah, di mana pelat ini memiliki ketebalan berdasarkan jenis tumpuannya juga. Di pelat yang saya dapat itu adalah pelat dua arah dengan hasilnya yaitu sebesar tebal pelat 110 mm.
Kemudian bisa dilakukan setelah mendapatkan estimasi dari dimensi kolom, balok, dan pelat, bisa langsung kita masukkan ke software ETABS, di mana di sini kita bisa memasukkan dari material propertiesnya, dari section properties itu ada bagian-bagiannya, ada slab. Kemudian untuk balok kolomnya juga kita masukkan sesuai dimensi yang awal kita lakukan. Kemudian untuk beban-beban yang sekiranya bekerja yang kita perlukan itu kita masukkan juga di ETABS, sehingga saya mendapatkan nilai gaya dalam ataupun keluaran ataupun output dari ETABS ini sebagai berikut. Di mana output di bagian pada balok itu kita memberikan momen, geser, torsi, dan Pmax. Kemudian di kolom juga kita rekap untuk di setiap lantainya, sehingga untuk balok bisa kita cari itu adalah pertama adalah perhitungan tulangan lenturnya. Tulangan lenturnya itu yang pertama adalah mencari nilai diaksen, itu kita estimasi nilai diameter dan semuanya kita estimasi dulu, tapi nanti di akhir kita akan mencari apakah kapasitasnya bisa terpenuhi. Kemudian setelah pengecekan dari tulangan lentur, geser, dan landutan, bahwasanya perencanaan yang saya dapat itu adalah nilai B itu sebesar 180 mm dan H itu 350 mm. Untuk kolom yang saya hitung itu yang pertama adalah saya akan menginterpretasinya berdasarkan diagram PM, di mana di sini saya mengasumsikan konfigurasi tulangan kolom itu 400 mm dikali 400 mm. Untuk diagram interaksi saya peroleh demikian, dan perhitungan untuk lantai 2 sampai lantai 5 itu sama dengan merekapitulasi titik yaitu tarik murni, lentur murni, kontrol tarik, titik seimbang, tekan murni, dan batas eksentritasnya. Kemudian untuk penentuan dimensi kolom itu bisa berdasarkan ketentuan SNI 2847/2019, di mana ukuran baja beton tulangan polos itu memiliki banyak jenisnya. Jadi perolehan yang saya dapat itu adalah perencanaan tulangan dengan jumlah 3, bagian tarik dan tekannya dengan diameter 25 mm. Untuk gesernya dimensi 10 cm dengan spasi 150 mm. Ini maaf, 10 mm. Kemudian untuk tulangan lentur pelat itu diperhitungkan dari beban-beban yang bekerja, itu ada beban mati, beban hidup, dan beban rencana terfaktor. Kemudian untuk rasionya itu berdasarkan momen pelat persegi, maksudnya untuk mendapatkan nilai MU-nya itu bisa kita hitung dari L-nya dibagi LX, kemudian koefisiennya adalah 1,3, dan di 1,3 ini kita akan mencari dari nilai CTX dan CTY-nya. Kemudian perhitungan MU-nya adalah demikian. Untuk perhitungan pelat itu hampir sama dengan perhitungan balok, di mana di SNI juga tertuliskan bahwa perhitungan pelat itu sama dengan perhitungan balok. Untuk geser dan tulangan lenturnya. Kemudian untuk mencari kapasitas nominalnya dicek bahwasanya kapasitasnya memenuhi. Berikut adalah denah dari platnya. Untuk panjang penyalurannya itu yang pertama adalah menghitung dari panjang pengangkurannya. Itu dengan besi diasumsikan sebesar 1, B adalah diameter tulangan, di
mana LDH yang kita dapat adalah 322,56 mm. Untuk tipe kait yang kita gunakan adalah 90 derajat dengan diameter sengkangnya 10 mm. Berikut adalah detail dari join balok kolomnya. Kemudian untuk analisis dan pemodelan materialnya, di sini ada penjelasan mengenai perilaku dan desain struktur, di mana pada beban tekan yang terjadi di beton itu bisa runtuh dalam bentuk geser, pemisahan sampel betonnya, dan kombinasi keruntuhan geser. Berikut adalah kurva tegangan dan regangan beton. Kemudian untuk pada beton tinggi, hubungan tegangan regangan itu adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah peningkatan kekakuan, terjadinya penurunan bentuk, nilai regangan maksimum, nilai regangan saat FC tercapai, rentang linearitas. Berikut adalah hubungan tegangan regangan dengan bentuk beton tinggi. Kemudian untuk mengetahui hubungan tegangan dan regangan berdasarkan persamaan Hocknestad, di mana FC sama dengan F aksen C itu adalah mutu beton dikali dengan 2 dikali dengan regangan tekanan ultimate dibagi dengan regangan tekanan beton dikurang dari sama seperti tadi lalu dipangkatkan. Kemudian untuk nilainya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah kita harus mencari nilai EC ataupun modulus elastisitasnya di bagian sini. Nah, EC itu bisa kita cari untuk modulus elastisitas dari beton itu 4.700 dikali akar FC, di mana 23.500 MPa. Kemudian untuk regangannya itu bisa kita cari berdasarkan 1,8 dikali kuat tekan betonnya dibagi dengan nilai modulus elastisitas sehingga diperoleh regangan tegangan puncak 0,000191 dan regangan tegangan ultimate-nya itu bisa langsung dikalikan saja 85% dari puncak, yaitu 21,25 MPa. Berikut adalah kurva tegangan regangan material beton. Kemudian untuk pemodelannya kita bisa melakukan pemodelan menggunakan aplikasi ekstrak, di mana tadi saya memiliki tulangan yang di bagian atas ini adalah 3, di bagian bawah 2, dengan jumlahnya adalah sebanyak 8 tulangan. Dengan dimensinya adalah 400 dikali 400. Kemudian untuk model kolomnya sebagai berikut. Dan tadi setelah saya run analisis, berikut adalah bentuk dari penampangnya. Namun di sini saya mendapatkan bahwasanya penampangnya itu mengalami kegagalan dan kurvanya sangat berbentuk yang cukup aneh. Cuma di sini saya melakukan pengecekan kembali di mana menginput parameter dengan benar. Dimensi kolom 40 kali 40 itu sudah mencukupi ataupun sudah tidak gagal lagi seperti di awal ini. Kemudian untuk analisis pushovernya itu yang pertama adalah mengenai displacement versus base shear, di mana di sini adalah untuk mengevaluasi interaksi pada beban gempa dan kapasitas strukturnya. Di sini adalah analisis pushover pada sumbu X-nya, itu adalah VMA 440, dan untuk pada sumbu Y-nya sebagai berikut. Perolehan nilai D 560 mm dengan H struktur 35.000, rasio yang kita peroleh adalah 0,016. Berdasarkan peraturan gempa, rasio nilai D dibagi tinggi struktur itu direkomendasikan untuk struktur tahan gempa adalah sebagai berikut, di mana kita bisa melakukan pengecekan apakah nilai rasio itu masih memenuhi atau sudah melampaui batas. Kemudian untuk hasil analisis yang pertama adalah kita bisa mendapatkan nilai dari performance point pada pushover X dan Y. Berikut adalah rekapitulasi dari nilai performance point-nya
ada push X dan push Y, sehingga kita menghitungkan maksimal dari total drift di arah X dan di arah Y itu adalah 0, X untuk X adalah 0,000750 dan Y 0,000178, di mana batas izinnya adalah 1,5% dikali H gedung, sehingga hasil dari perhitungan ini menunjukkan bahwa level kinerja dari gedung ini sebagai termasuk IO atau immediate occupancy, kondisi bangunan itu tetap aman karena untuk gempa kecil dan sedang, dan struktur bangunan ini memiliki sedikit atau bahkan tidak ada kerusakan. Adapun kesimpulannya adalah berdasarkan dimensi-dimensi yang saya perhitungkan tadi itu masih memenuhi, dan untuk hasil perhitungan yang syarat dari gaya dan geometrinya itu adalah di balok utama tulangan longitudinalnya adalah jumlahnya 2 dengan diameter 16, dan kolom ada 3 dengan diameter 25. Untuk pelatnya berdiameter 10. Kemudian sebagai saran akhir dari pengerjaan tugas akhir ini, sebaiknya melakukan perancangan dilakukan dengan analisis soal agar lebih mudah dalam pengerjaan. Kemudian lebih teliti untuk pemeriksaan perancangan bangunan pada gedung, dan kemudian berlatih untuk menggunakan aplikasi ETABS agar lebih mudah dalam mengerjakannya. Sekian dari saya, terima kasih.